Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 184. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf. Maka cara baca nun sukunnya ini adalah samar-samar, siap-siap menuju huruf kaf disertai dengungan. Dan ini dengungnya besar, jadi paling eng. Fa in kadzabu. Bu di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i. Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya ba yang berbaris dhammah ini kita panjangkan 2 harokat saja. Fa in kadzabuka faqad. Lalu berikutnya di sini ada hukum tajwid namanya qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara bacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan pantulannya. Faqad kudziba rusulum. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas, barisnya dhammah. Maka bacanya tebal, pangkal lidah kita dinaikkan. Rusulum. Lalu berikutnya di sini ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf mim, maka tanwin dhammahnya masuk ke mim. Bukan rusulun tapi rusulum m dan tahan bunyi m-nya. Rusulum min. Lalu berikutnya di sini ada hukum ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf qaf. Maka nun sukunnya ini dibunyikan samar-samar, siap-siap ke qaf disertai dengungan. Tapi ini dengungnya paling besar dibandingkan dengan kesamarannya. Rusulum min qab. Lalu berikutnya di sini ada qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan. Min qablika jaa. Lalu berikutnya di sini ada hukum mad wajib muttasil. Karena mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah alif yang didahului fathah. Kemudian hamzahnya yang u terdapat pada kata yang sama yaitu kata ja'u. Maka jimnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ja'u. Ini adalah mad badal karena ada hamzah berbaris dhammah bertemu waw sukun atau ada hamzah yang dipanjangkan. Nah, tapi secara asal usul huruf madnya atau asal usul waw sukunnya ini ya, maka ini tuh sebetulnya adalah mad syabih bil badal. Sangat mirip dengan mad badal. Yang berbeda hanya asal usul wawunya. Jadi kalau mad badal huruf madnya atau waw sukunnya, alifnya, ya sukunnya berasal dari mengganti hamzah sukun ya. Awalnya hamzah sukun. Kalau ini tidak, ini memang bawaan dari kalimah ja'u ya, asli huruf madnya. Tapi boleh ya disebut dengan mad badal. Oke, u-nya dibaca panjang 2 harokat. Ja'u bil. Lalu berikutnya ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu ba. Maka cara bacanya lam sukun ini dibunyikan dengan idhar atau jelas.
Bilbai. Kemudian ada ya tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka ini cukup pakai naber. Tidak perlu kita tahan. Bil bayinat. Kemudian kalau berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Di mana mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf nun, kemudian huruf yang disukunkannya ta. Jadi jika berhenti nunnya panjangin. Bil bayinat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Oke, tadi kalau berhenti mad arid li sukun. Kalau tidak berhenti na-nya ini tetap mad tabi'i ya, karena ada fathah panjang pada huruf nun dan ta-nya tidak disukunkan. Maka ini bacanya 2 harokat saja. Ja'u bil bayyinati waz. Lalu alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu zai. Maka cara bacanya alif lam ini dilewatin, tidak perlu dibaca ya. Jadi diidghamkan ya. Oleh karena itu biasa disebut dengan idgham syamsi. Waz-zuburi. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena ro-nya berbaris kasrah. Maka bacanya tipis, pangkal lidah datar ya. Ringan. Waz-zuburi wal. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu kaf. Maka alif lam ini kita bunyikan dengan jelas bunyi L-nya ya. Atau diizharkan ya. Wal kita ta mad tabi'i karena ada baris fathah panjang pada huruf ta, maka ta-nya dipanjangkan 2 harokat. Wal kitabil. Lalu ada alif lam namanya alif lam qamariyah karena ada alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun ini dibaca dengan jelas atau disebut dengan izhar qamari. Wal kitabil munir. Kalau berhenti madnya mad arid li sukun karena ada ya sukun yang didahului kasrah. Ketemu ini mad tabi'i ya. Mad tabi'i ketemu huruf yang disukunkan. Mad tabi'inya tadi udah disebutin ya sukun didahului kasrah ya. Kemudian huruf yang disukunkannya ra. Jadi kalau berhenti nunnya panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Munir. Kemudian ro-nya apabila disukunkan dibacanya tarqiq. Kenapa? Karena huruf sebelumnya ya sukun. Ya jadi kalau berhenti munir tipis, jadi bukan munir, bukan. Nggak usah ditebelin karena huruf sebelumnya ya sukun. Bagaimana kalau nggak berhenti? Tetap aja tipis karena ro-nya barisnya kasrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat. Ja'u bil bayyinati waz-zuburi wal kitabil munir. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid apabila kita berhenti di sini. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.